teman-teman semuanya, kembali lagi bersama gua Nandel Gamer Santai. No game no life cuy. Masih di Kukiran Kingdom, yang dimana di video kali ini gue pengen coba membahas untuk karakter Kuki epic terbaik ya. Jadi ada beberapa karakter epic yang menurut gua terbaik untuk sekarang. Dan iya, di sini gue pengen coba kasih tahu aja siapakah Kuki epic terbaik. Karena untuk Kuki epic itu cukup banyak ya, kurang lebih berapa sih, 200 atau 100 gitu. Dan yang paling terbaik di antara 200 dan 100 ini adalah yang pertama, gue bakal coba bahas untuk di PvP dulu ya. Karena di PvP ini Kukinya nih yang bisa dibilang tier paling tinggi itu epic cuy. Maksudnya tuh di antara epic ya, bukan di antara ancient. Nah, di antara epic ini, epic terbaik di PvP ini adalah Vetusin. Si Vetusin ini menurut gua emang cukup bagus juga, karena dia tuh bisa dibilang defense dari tankernya itu cukup tebel, dan ada healernya juga dia buat diri dia sendiri kalau nggak salah. Dan selain si Vetusin ini, ada karakter lain yang tanker juga dan cukup OP, yaitu Financier. Nah, Financier ini kalau dikomboin sama si Vetusin itu menurut gue worth it juga sih. Cuman di sini gue belum ngebuild si Financier ini cuy ya. Dan dia bisa ngasih shield, yang dimana shieldnya ini kurang lebih 12,7% cuy dari max HP si Kukinya selama 5 detik. Itu cukup lama juga sih, 5 detik. Dan untuk ultimate-nya ini, selain itu dia bisa ngasih HP ya, HP heal itu sebesar 60% ya. Dan menurut gue itu worth it banget. Ada damage resist, critical resist, sama attack push. Itu cukup worth it ya buat di PvP. Dan juga di sini ada fix damage, yang dimana dia bisa menerima damage tuh kurang lebih 50%. Jadi shieldnya itu bisa menerima 50% damage ya. Ya kurang lebih sih seperti itu cuy. Untuk Vetus ini jauh lebih OP dari si Financier tadi, yang dimana nih untuk Vetus ini nih buffnya banyak banget, dan ada debuffnya tuh tahun ya. Jadi musuh mau nggak mau harus memakai basic attack-nya dia. Dan juga di sini di match-nya tuh bisa dibilang gede banget cuy, 629,7% attack, dan healnya tuh 77, lebih tinggi dari si Financier tadi kan. Dan tahunnya 12%. Jadi di sini untuk Vetusin ini dia ada resist 15%, healing, resist 30% untuk 10 detik cuy. Gokil ya. Dan seperti yang gue bilang, healnya ini untuk diri dia sendiri. Untuk diri dia sendiri. Jadi di sini ada speed juga ya, ada attack speed juga. Terus ada passive damage resist tuh 3%. Dan iya, ini Vetusin adalah karakter yang cukup OP. Untuk toppingnya seperti ini cuy, pakai damage resist, jadi makin tebel. Dan ada beberapa di sini untuk yang PvP ini gue bakal kasih lihat ke kalian ya. Defense gue bahkan diserang sama yang CP nya 600.000 anjir. Sedangkan defense gue di sini 195 kayak gini, diserang sama 600.000 masih bisa win loh, masih bisa bertahan. Nih sayangnya nggak bisa dilihat ya, kagak bisa dilihat nih untuk replaynya. Terus diserang sama 300.000, 200.000 ya. Ini 600.000 nih jauh lebih bagus karena ada Snapdragon dia sama Golden Cheese. Dan ini diserang lagi nih 1 jam yang lalu 400.000, anjay, gokil ya. Dan gue bakal coba untuk ngetes lagi di sini nanti ya. Ini untuk PvP ya. Tadi kan ada Financier, terus ada si Vetusin PvP, dan ada lagi yaitu si Cream Brulee. Nah, Cream Brulee ini juga bagus, tapi sekarang udah nggak meta-meta banget sih. Bahkan kalah ya sama si Vetusin. Ya, jadi ini untuk si Cream Brulee ini, dia tuh bisa dibilang fungsinya adalah untuk menghilangkan debuff. Ya bisa dibilang harus
menghapus debuff yang ada di tim kita sih. Dan itu sangat berguna banget untuk si Krim Brulee. Makanya dia dikomboin tuh di PvP sama si Golden Cheese bagus. Di akun gue yang satu lagi ini bagus banget Krim Brulee. Dan ya untuk di PvP itu bagus, PvE juga bisa pakai. Tapi kalau misalkan di PvE nih, kita langsung ke PvE. Karena di PvP ini untuk karakter epicnya menurut gue ya cuma dia doang nih bertiga ya yang paling terbaik menurut gue. Oh iya, dan ada satu lagi. Ntar. Nah ini dia. Berncis juga bagus. Berncis juga bagus ya untuk di PvP. Berncis. Mana nih Berncis? Nah ini dia. Berncis. Cuman kalau misalkan kalian udah ada Ancient Dark Cacao, bisa pakai Dark Cacao aja sih. Karena nggak jauh beda. Cuman kan untuk Dark Cacao bedanya dia ranknya Ancient ya. Jadi ini untuk si Berncis ini juga bagus cuy, buat di match ya. Dan selain itu dia bisa ngasih debuff ya kan. Debuff receive immunity 12 detik, cukup lama juga cuy, bisa dibilang ya kan. Dan selain itu untuk PvE sekarang ya, PvE ini menurut gua malah beda jauh ya. Di PvE ini yang epic cookie paling bagus menurut gua si Serbet ini cuy. Nih Serbet nih. Jadi nanti di beberapa stage ya, di stage 10 ke atas itu kita banyak banget kena debuff dari musuh ya kan. Nah cara menghilangkan debuffnya itu pakai si Serbet ini cuy, menghapus debuff musuh ya kan, buat ngapus debuff musuh. Selain itu dia ada efek freeze juga, kurang lebih 1 detik sih. Dan kemungkinannya 8% cuy, kemungkinan kenanya 8%. Dan selain itu kalau misalkan kalian pakai Frost Queen di combo sama ini makin sakit sih di matchnya. Ini kalian bisa lihat di sini tuh, attack speednya 5%, freezing di matchnya 50% ya kan. Dan selain si Serbet ini itu ada lagi cuy. Nah ini dia Parfight. Kalau kalian nggak punya Serbet, alternatifnya tuh pakai si Parfight cuy. Nah si Parfight ini ya kan tuh debuff resistnya tuh 50% selama 7 detik. Kurang lebih hampir sama seperti Serbet, cuman lebih bagus si Serbet sih menurut gua. Nah ini jangan remehin dia ya, si Parfight ini bagus juga cuy. Kalau misalkan nggak ada si ini, tapi kalau dipakai dua-duanya sih menurut gua bagus juga. Menurut gua ya, kalian bisa pakai juga cuy. Dan selain itu kalau misalkan super epic ya, itu kan super epic ya, berarti gue ngomonginnya super epic sampai epic ya kan. Si Serbet ini kan super epic nih, berarti selain itu ada karakter lain yang cukup bagus. Ini ya Snapdragon. Snapdragon ini juga bagus cuy, kalian bisa pakai di PvE dan PvP menurut gue ya kan. Dan kalau misalkan di PvP sekarang itu, selain itu Coral cuy, lupa gua nggak ke ini ya, super epic, berarti kita ngomongin super epic sama epic ya kan. Ya ini adalah karakter yang cukup OP defense ya di apa namanya PvP. Berarti kalau misalkan kalian udah punya Crimson Coral, kalian nggak butuh yang namanya Vetusin itu cuy, nggak butuh yang Vetusin. Karena untuk di PvP kalian cukup pakai Crimson Coral aja. Jadi ujung tombaknya tuh dia nih. Ya. Kalau udah ada Crimson Coral. Ini kalian bisa ambil referensi dari sini sih. Vetusin, Financier, Snapdragon, Golden Cheese sama Lily tuh. Contohnya seperti ini. Line up gua itu kurangnya Snapdragon sama Golden Cheese. Ini akun kedua gua ya. Dan iya, kita bakal coba PvP lagi. Nih yang mana ya, 195 200. Gue nggak tahu bisa win atau enggak nih. Harusnya sih gue pakai si Financier ya, biar double ini cuy. Nih gue kasih lihat nih, ini si Crimson Coral nih bagus dia cuy. Kita lihat apakah gue bisa menang atau enggak nih. Dia nggak ada Golden Cheese, harusnya gue bisa aman ya, harusnya. Kita lihat.
Oke. Tuh, kalah kan gua. Tapi tenang, di sini gue masih ada White Lily dan dia cuma ada Black Pearl sama Crimson Coral. Harusnya gue bisa menang, ya kan? 200.000 aja bisa kalah, cuy. Tuh, Crimson Coralnya kuat banget. Tapi kalah. Ya, gue bisa win. White Lily nggak ngotak sih ini. 1.100.000 di matchnya, cuy. Set. Gokil ya. Ya, itu dia perbandingan CP yang cukup jauh. Nggak terlalu jauh banget sih. Tapi masih bisa win gua di sini. Mengalahkan ini. Defense gua aja kuat banget. Oh, ini yang tadi ya. Oh iya, draw, lupa gua. Ini 500.000. Cuma kalau misalkan gua ketemu Golden Cheese sama Snapdragon ya auto koit gua nih. Ini gua nggak tahu kenapa nih gua bisa kalah nih. Mungkin ya gede kali ya. Ini kita serang balik aja kali. Orang Thailand anjir. Ya gue nggak bisa win lah ya. Ya kayak gini cuy. Ya serang banget. Defense dia Chili doang anjir. Sengaja kali dia ya. Gue nggak tahu dia sengaja atau kagak. Chili doang cuy. Udah pasti win. Gue pengen coba lawan yang tadi. Ya nggak bisa diserang dong. Kalau gue nyerang yang ini udah pasti kalah kayaknya sih. Dan iya, mungkin itu aja untuk video kali ini ya, dimana gue udah coba kasih rekomendasi epic sampai super epic ya. Jadi epic sampai super epic yang terbaik untuk PvP dan PvE. Mungkin kalau misalkan ada yang belum gue sebut di sini wokinya, kalian bisa bantu komen aja di bawah. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe gue. Nah, dulu pamit undur diri, sampai ketemu di video selanjutnya.